Di tengah keheningan malam yang pekat, sebuah cahaya misterius muncul di langit. Cahaya itu bukan bintang, bukan pula kilat, melainkan kilauan dari sebuah peristiwa yang akan mengubah jalannya sejarah umat manusia. Kelahiran Sang Buddha, Siddhartha Gautama, lahir di Taman Lumbini, di bawah sinar bulan purnama. Kelahirannya yang ajaib disambut oleh alam semesta, bagai teratai mekar di setiap langkahnya. Namun siapa sangka, balita yang tak berdaya ini kelak akan menjadi penerang bagi dunia, pencarian makna hidup. Dari kehidupan istana yang mewah, Siddhartha memilih meninggalkan segalanya untuk mencari jawaban atas penderitaan. Perjalanannya penuh dengan tantangan, namun tekadnya tak pernah goyah. Ia bertemu dengan para pertapa, belajar meditasi, hingga akhirnya di bawah pohon Bodhi ia menemukan pencerahan, ajaran yang abadi. Buddha tidak menyimpan ilmunya untuk diri sendiri. Ia berkelana, menyebarkan dharma, ajaran tentang kebenaran dan cara mengakhiri penderitaan. Ajarannya sederhana, namun mendalam, menawarkan jalan menuju kedamaian batin yang sejati. Perayaan Waisak. Waisak bukan sekedar peringatan, melainkan perayaan kehidupan, pencerahan, dan kematian Buddha. Di hari yang suci ini, umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul, menyalakan lentera, bermeditasi, mengingat kembali pesan Sang Guru Agung. Namun, di balik gemerlap lentera Waisak, tersimpan misteri yang belum terungkap. Apakah benar Siddhartha telah mencapai pencerahan sempurna? Atau adakah rahasia lain yang tersembunyi di balik ajarannya? Ketika malam Waisak tiba, sebuah naskah kuno ditemukan, menyingkapkan halaman-halaman yang hilang dari sejarah Buddha. Apa yang terungkap di dalamnya mungkin akan mengguncang fondasi ajaran yang kita kenal selama ini. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan berubah segalanya? Bagaimana jika ajaran yang kita ikuti selama ini hanyalah sebagian dari kisah yang lebih besar? Meskipun cerita tentang kelahiran Buddha banyak berkembang melalui tradisi lisan, ada beberapa bukti sejarah yang menunjukkan tempat dan waktu kelahirannya. Temuan arkeologis di Lumbini pada abad ke-6 sebelum Masehi, Siddhartha Gautama atau Sang Buddha diyakini lahir di Lumbini, Nepal, dekat perbatasan dengan India. Penemuan struktur kayu yang sebelumnya tidak diketahui memberi petunjuk bahwa tempat ini adalah tempat kelahirannya. Kuil Maya Devi di Lumbini memiliki wilayah terbuka di mana pohon tumbuh dan mungkin merupakan pohon tempat kelahiran Sang Buddha. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa Buddha sudah hidup dan mengajar pada era tersebut. Tradisi Buddha. Menurut tradisi Buddha, Siddhartha Gautama lahir dari suku Sakya di kota Lumbini. Setelah mengalami beberapa kehidupan awal yang mewah, Siddhartha meninggalkan segalanya untuk mencari kebenaran. Di bawah pohon Bodhi, ia mencapai pencerahan dan dikenal sebagai Gautama Buddha. Meskipun bukti ilmiah terbatas, tradisi ini telah memperkuat keyakinan akan tempat dan waktu kelahiran Sang Buddha. Apakah ada bukti tentang sejarah ajarannya selain kelahirannya? Tentu ada banyak bukti sejarah yang menguatkan ajaran Buddha dan penyebarannya di Asia Tenggara. Mari kita eksplorasi beberapa bukti ini. Yang pertama, peninggalan arkeologi.
Candi dan patung Buddha di Kamboja. Kamboja terkenal dengan candi-candi Buddhanya yang megah, seperti Angkor Wat dan Angkor Thom. Candi-candi ini bukan hanya simbol keberadaan agama Buddha di masa lampau, tetapi juga menunjukkan kejayaan dan pengaruhnya. Patung-patung Buddha yang ditemukan di berbagai situs arkeologi juga memperkuat bukti tentang praktik keagamaan dan penghormatan terhadap Sang Guru Agung. Yang kedua, prasasti dan naskah kuno. Prasasti dan naskah kuno dalam bahasa Khmer kuno dan Pali berisi ukiran dan tulisan tentang ajaran Buddha, ritual, dan sejarah kerajaan-kerajaan Buddha di Kamboja. Contoh prasasti yang penting adalah prasasti Phat Ak Ket dan prasasti Prasat Beksei Chamkrong. Yang ketiga, catatan sejarah. Tulisan sejarah Cina. Sejak abad ke-5 Masehi, para penjelajah dan duta besar Cina mencatat keberadaan agama Buddha di Kamboja dalam laporan mereka. Catatan ini memberikan bukti tertulis tentang penyebaran ajaran Buddha di wilayah tersebut. Dengan bukti-bukti ini, kita dapat memahami bagaimana agama Buddha berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Kamboja. Ajarannya yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan spiritual, tetapi juga meninggalkan jejak sejarah yang kaya dan menginspirasi. Apakah ada bukti sejarah tentang tempat-tempat penting dalam kehidupannya selain di Lumbini? Tentu, selain Lumbini, ada beberapa tempat bersejarah yang terkait dengan kehidupan Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi Buddha. Mari kita eksplorasi beberapa di antaranya. Yang pertama, Gua Indrasala. Gua ini disebutkan dalam naskah-naskah Buddhis sebagai tempat di mana Buddha sendiri berdiam dan membabarkan khotbah Sabkapana Sutta kepada Dewa Indra. Sutta ini dapat ditemukan dalam Digha Nikaya. Gua Indrasala juga menjadi perintis tradisi berdiam di gua oleh para biku bikuni, baik gua alami maupun gua buatan, sebagai tempat meditasi dan penyucian diri. Yang kedua, Gua Saptaparni terletak sekitar 2 km dari kota Rajgir, Bihar, India. Gua ini merupakan tempat di mana banyak yang percaya bahwa Buddha menghabiskan beberapa saat sebelum parinibbananya. Gua Saptarani juga menjadi tempat di mana konsili Buddhis pertama diadakan. Setelah Buddha meninggal dunia, disinilah sebuah majelis beranggotakan beberapa ratus arahat menunjuk Ananda dan Upali untuk mengulang kembali semua khotbah Buddha Gautama yang menjadi cikal bakal kitab suci agama Buddha, Tripitaka. Yang ketiga, Gua Barabar. Kompleks gua buatan manusia tertua di India ini dapat ditelusuri sejak masa Kerajaan Maurya antara 300 sampai 100 sebelum Masehi. Gua ini kebanyakan dibangun oleh Raja Asoka dan cucunya Dasarata untuk para petapa Ajivika, dan 2 gua didedikasikan untuk para biku atau bikuni. Gua Barabar terletak di antara Bukit Barabar, memiliki 4 gua, dan Bukit Nagarjuni dengan 3 gua sepanjang 1,6 km. Yang keempat, Gua Ellora. Situs warisan dunia UNESCO ini menyimpan kekayaan arsitektur 3 agama, Hindu, Buddha, dan Jain. Terdapat lebih dari 100 gua, tetapi hanya 34 yang dibuka untuk umum. Dari 34 gua tersebut, 12 bercorak Buddhis, 17 bercorak Hindu, dan 5 bercorak Jain. Salah satu gua yang paling terkenal dari kompleks ini adalah Gua Vishvakarma
yang dibangun sekitar 650 Masehi. Dengan bukti-bukti ini, kita dapat melihat bagaimana tempat-tempat ini memainkan peran penting dalam sejarah dan ajaran Buddha. Lantas, bagaimana Siddhartha Gautama menemukan pencerahan? Siddhartha Gautama menemukan pencerahan setelah periode panjang meditasi dan pencarian spiritual yang intens. Berikut adalah uraian singkat tentang perjalanan pencerahannya. Pertama, masa pengembaraan. Setelah meninggalkan kehidupan istana, Siddhartha Gautama menjalani kehidupan sebagai pertapa, pengembara. Ia mencari kebijaksanaan melalui praktis asketis yang keras, namun tak menemukan jawaban yang ia cari. Kedua, meditasi di bawah pohon Bodhi. Di Bodh Gaya, timur laut India, Siddhartha duduk di bawah pohon ara suci yang juga dikenal sebagai pohon Bodhi. Selama meditasi yang intens, ia mencapai pencerahan dan pemahaman yang mendalam tentang sifat penderitaan dan jalan keluar darinya. Yang ketiga, 4 kebenaran mulia. Setelah mencapai pencerahan, Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sebagai Buddha mengungkapkan 4 kebenaran mulia. Inti ajaran ini adalah bahwa hidup adalah penderitaan dan rasa sakit berasal dari ketidaktahuan. Untuk terbebas dari ketidaktahuan, seseorang harus mengejar kebijaksanaan. Yang keempat, jalan busur 8 yang mulia. Jalan berunsur 8 yang mulia, Buddha mengajarkan. Jalan berunsur 8 yang mulia sebagai jalan tengah untuk mengembangkan diri yang pada akhirnya akan menuju pembebasan. Ini termasuk pelatihan etis dan praktik meditatif seperti usaha, perhatian, dan jhana. Dengan demikian, pencerahan Buddha adalah hasil dari pencarian spiritual yang mendalam dan transformasi batin yang membebaskan dirinya dari siklus kelahiran kembali dan penderitaan. Apakah ada kisah menarik tentang Siddhartha Gautama selain pencerahannya? Tentu ada banyak kisah menarik tentang Siddhartha Gautama yang mencerminkan kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya. Berikut adalah beberapa kisah yang mungkin menarik bagi Anda. Pertama, kisah 4 pertemuan. Sebelum mencapai pencerahan, Siddhartha Gautama mengalami 4 pertemuan yang mengubah hidupnya. Dalam perjalanannya keluar dari istana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua, seorang penderita sakit, seorang mayat, dan seorang pertapa. Keempat pertemuan ini membuka matanya terhadap realitas penderitaan dan ketidakabadian yang memicu pencariannya akan kebenaran. Yang kedua, kisah pangeran dan gajah. Dalam salah satu kisah, Siddhartha Gautama saat masih menjadi pangeran menunjukkan belas kasihnya kepada seekor gajah yang terluka. Ia merawat gajah tersebut dan menyelamatkannya dari rasa sakit, menunjukkan nilai-nilai seperti empati dan kebaikan hati yang kemudian menjadi inti dari ajarannya. Yang ketiga, pangeran dan angsa. Dikisahkan bahwa Siddhartha Gautama saat masih muda menyelamatkan seekor angsa yang ditembak oleh sepupunya. Ia mengambil angsa tersebut dan merawatnya hingga sembuh, menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap makhluk hidup lain yang juga menjadi salah satu prinsip dasar dalam ajaran Buddha. Yang keempat, kisah pernikahan Siddhartha. Siddhartha menikah dengan Yasodhara dan memiliki seorang putra bernama Rahula. Meskipun memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, ia menyadari
bahwa kebahagiaan duniawi bukanlah tujuan akhir kehidupan. Ini mendorongnya untuk meninggalkan kehidupan istananya dan mencari pencerahan. Kisah-kisah ini dan banyak lagi tidak hanya memberikan wawasan terhadap kehidupan Siddhartha Gautama, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai yang menjadi dasar ajaran Buddha yang ia sebarkan setelah mencapai pencerahan. Lalu, bagaimana ajaran Buddha mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Ajaran Buddha memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan sehari-hari. Mari kita jelajahi beberapa pengaruhnya. Pertama, etika dan nilai-nilai. Ahimsa, tidak kekerasan. Konsep ini mengajarkan kita untuk tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan mempraktikkan ahimsa, kita menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Karma, ajaran tentang tindakan dan akibat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ini memotivasi kita untuk bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab. 2. Mindfulness, kesadaran penuh. Praktik kesadaran penuh membantu kita menghadapi momen sekarang dengan perhatian dan tanpa penilaian. Ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, pengembangan diri dan pencapaian tujuan. Ajaran Buddha memberikan panduan tentang bagaimana mengembangkan diri dan mencapai tujuan dalam hidup. Ini melibatkan praktik meditasi, pemahaman tentang dharma, dan pengendalian diri. Keempat, toleransi dan kesederhanaan. Ajaran Buddha mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan dan memperlakukan orang lain dengan baik. Ini menciptakan hubungan sosial yang lebih baik. Yang kelima, pemahaman tentang kebenaran. Buddha menekankan pentingnya memahami kenyataan dan menghadapinya secara realistis. Ini membantu kita mengatasi penderitaan dan mengambil tindakan yang bijaksana. Dengan menerapkan ajaran-ajaran ini, kita dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Ritual Waisak. Apa saja ritual Waisak yang unik dan menggugah perasaan? Waisak, sebagai hari raya penting bagi pemeluk agama Buddha, memiliki berbagai tradisi dan ritual yang unik di berbagai negara. Mari kita jelajahi beberapa di antaranya. Indonesia. Di Indonesia, Waisak identik dengan ritual suci dan doa bersama yang dilakukan di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Sebelum pandemi COVID-19, masyarakat mengadakan prosesi menyalakan lilin, pelimpahan jasa untuk mendoakan leluhur yang telah meninggal dan mendoakan umat manusia di bumi. Prosesi Pradaksina, yaitu mengelilingi Candi Sewu, juga menjadi bagian dari perayaan ini. Di Trawulan, Mojokerto, masyarakat mengelilingi patung Buddha tidur dan memandikannya. Puncak acara adalah pembakaran patung Buddha tidur oleh biksu. Di Thailand, Waisak dikenal sebagai Visakha Puja dan dijadikan hari libur nasional. Masyarakat Thailand berkunjung ke kuil untuk berdoa, mendengarkan ceramah dari biksu, dan menempelkan daun emas pada patung Buddha. Sebagai persembahan, penduduk Thailand menyumbangkan makanan, bunga, dan lilin. Di Cina, umat Buddha merayakan hari lahir Sang Buddha sebagai Bodan. Masyarakat menamai hari lahir Sang Buddha dengan memberikan persembahan kepada para biksu dan menyalakan dupa. Upacara Yufozi atau memandikan Buddha adalah tradisi yang umum di seluruh Asia. Air beraroma harum yang telah diberkati dituangkan ke atas patung bayi Buddha, mengacu pada kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Di Jepang, masyarakat melakukan tradisi mengelilingi
bunga teratai yang konon tumbuh dari tempat bayi Buddha berjalan. Umat Buddha juga mengantarkan persembahan pada Bante dan Bhikkhuni dalam upacara perayaan di kuil. Dengan tradisi-tradisi ini, Waisak menjadi momen yang menggugah perasaan dan menghubungkan umat Buddha di seluruh dunia.